Mudah-mudahan generasi membumi ini juga generasi melangit. Karena sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa membumi kalau kita tidak pernah melangit. Sebagian orang boleh jadi berpikir bahwa Om Zen hanyalah sekedar sosok yang nyemplung ke dalam gelanggang politik Purwakarta lantaran ketidaksengajaan atau coba-coba. Sebagian lagi menganggap bahwa Om Zen hanyalah kepanjangan tangan orang lain untuk manggung di kota berjuluk kota santri itu. Namun anggapan itu sungguh keliru dan terpatahkan, apalagi jika kita mengenal sosoknya lebih dekat, baik isi pikiran maupun sepak terjangnya dalam dunia usaha dan sosial kemasyarakatan. Selama ini publik mengenal bahwa Om Zen sebagai pemborong yang selalu mengerjakan ragam konstruksi, pembuatan jalan, dan aneka kegiatan pembangunan sarana dan prasarana konstruksi lainnya. Namun lebih dari itu, Om Zen adalah pribadi dengan segudang pemikiran yang cemerlang, original, menjangkau jauh ke depan, namun ia tidak banyak memamerkan isi pikirannya itu sekedar untuk gaya-gayaan. Lelaki yang usianya menginjak angka 53 tahun ini kerap kali berpenampilan selengean, memakai celana slim fit, kaos oblong, dan sesekali gaya rambutnya gondrong. Om Zen suka adventure, menyepi di hutan, baik berjalan kaki maupun menggunakan motor bersama komunitasnya. Di balik penampilan yang terkesan urakan, sesungguhnya Om Zen adalah seorang pribadi dengan kemampuan berpikir dan manajerial yang baik. Ia merintis berbagai bidang usaha dengan baik dan penuh perhitungan. Ia mempelajari ragam bidang usaha secara autodidak. Om Zen adalah sosok yang tekun untuk mempelajari masalah dan bidang dengan penuh kesabaran dan paripurna. Ia mempelajari dunia otomotif secara detail dan khotam, maka tak heran jika ia mendirikan showroom yang bergerak di bidang otomotif. Om Zen juga banyak belajar soal konstruksi dan pembuatan jalan. Ia banyak menyerap ilmu dari senior dan mentornya secara tekun. Bahkan saat ia membuat jalan, ia langkahi jalan yang telah dibuat jengkal per jengkal, sekedar memastikan bahwa jalan yang ia buat berkualitas. Di balik aktivitasnya sebagai seorang pengusaha, Om Zen juga mengerti banyak hal, baik soal tata kelola pemerintahan, soal politik, maupun masalah agama dan sosial. Mungkin orang akan tercengang soal latar Om Zen yang menguasai basic ilmu agama sewaktu ia kecil, remaja, dan mahasiswa. Lelaki keturunan kiai dari Banten ini sesungguhnya adalah seorang santri dengan kemampuan berbagai bidang disiplin keilmuan. Om Zen belajar ulumul Quran, hadis, fikih, nahu sorof, ilmu mantik dan bayan, serta disiplin ilmu keagamaan lainnya. Oleh sebab itu, tak heran jika ia manggung dan harus berpidato, ia tidak canggung dan kehilangan tema atau bahan. Om Zen selalu siap untuk memberikan sambutan, apalagi dalam acara-acara keislaman. Tak salah, lelaki dengan gelar sarjana agama ini memang memiliki basic pengetahuan agama yang baik. Bahkan disebut-sebut, ia pernah menghafal Al-Quran. Oleh sebab itu, saat kini Om Zen dipercaya warga Purwakarta untuk menjadi bupati, maka ia juga tak canggung untuk berbicara pembangunan, termasuk pembangunan dalam dimensi lingkungan. Dalam salah satu acara pembukaan pelatihan Sukma 05 yang digelar oleh Dr. Furwanto di Balai SKB Dinas Pendidikan Purwakarta, Om Zen menyampaikan betapa pentingnya harmoni soal wilayah langit dan bumi. Jika selama ini orang banyak yang bernarasi soal bagaimana caranya manusia membumi, Om Zen justru memperkuat argumentasi itu dengan pendekatan melangit, bahwa manusia harus memiliki kesalehan spiritual agar hidupnya teratur, baik, soleh, dan tindakannya mencerminkan nilai-nilai spiritualitas. Om Zen justru sebaliknya, manusia tidak akan bisa membumi kalau manusia itu tidak bisa melangit.
Kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di muka bumi ini justru menurut Om Jen terjadi lantaran manusia error di tingkat spiritualitas. Om Jen menganggap bahwa ajaran untuk nyaah kasasama dan lingkungan itu lahir dari pemahaman ilahiyah bahwa manusia dibekali software untuk menaati ajaran-ajaran Tuhan yang kemudian dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan kemanusiaan. Om Jen melihat bahwa harmonisasi ajaran langit dan bumi itu satu kesatuan. Jangan sampai orang banyak berzikir tetapi tindakannya masih belum mencerminkan keinsafan dalam tata krama hidup, seumpama membuang sampah sembarangan, menebang pohon sesuka hati, atau merusak tanah semena-mena. Bahkan dalam pidatonya yang mengesankan itu, Om Jen membedah soal sejarah terciptanya manusia yang sejak awal sudah dicurigai oleh malaikat sebagai sosok yang berpotensi membuat kerusakan dan pertumpahan darah di muka bumi. Dalam lanjutan pidatonya, Om Jen juga mengatakan bahwa bumi dan alam semesta ini memiliki mekanisme untuk merecovery dirinya sendiri. Namun satu hal yang harus diwaspadai, manusia adalah jangan merusak. Bumi tidak butuh dijaga atau dirawat. Cukup bumi ini jangan dirusak.